Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Aprilia dan di sebelah saya Hasniatul Fadilah. Nah, kali ini saya sebagai host dan Mbak Hosnia sebagai narasumber. Ya, gimana kabarnya Mbak Hosnia? Alhamdulillah wa syukurillah baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya akan menanyakan langsung kepada Mbak Hosnia terkait dengan pengambilan judul skripsi. Nah, di sini kira-kira judul apa yang akan Mbak Hosnia ambil atau ajukan ketika skripsi? Nah, baik, pertanyaan yang bagus sekali karena di sini kita sudah memasuki semester 7, tentunya judul itu sangat penting. Nah, saya mengambil judul ini mengaca ataupun melihat dari pengalaman saya atau permasalahan yang ada di tempat saya mengajar. Nah, pengalaman ini saya ambil untuk dijadikan judul, di mana judul saya itu adalah pengaruh implementasi asesmen awal untuk pembelajaran. Nah, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya melihat di mana asesmen itu adalah penilaian yang kita lakukan. Nah, asesmen awal ini penilaian yang kita lakukan dalam pembelajaran tahun ajaran baru untuk melihat ataupun menilai dari karakter anak usia dini yang bakalan kita didik. Baik, itu tadi judulnya bagaimana Pak? Implementasi? Pengaruh implementasi asesmen awal pembelajaran anak untuk meningkatkan pembelajaran di TK Al-Azhar. Nah, itu tadi judulnya memang sudah baik ketika kita benar-benar melakukan asesmen ya. Karena jarang sekali di sekolah-sekolah terkhususnya itu di desa-desa melakukan asesmen. Yang terjadi itu biasanya banyak sekali orang tua itu hanya menyekolahkan anaknya tanpa menanyakan perkembangannya itu sampai mana. Sedangkan di sekolahnya di tempat Mbak Husnia mengajar itu Mbak Husnia tetap melakukan asesmen. Nah, ketika Mbak Husnia melakukan asesmen, apakah orang tuanya itu antusias dalam membersamai perkembangan anak? Nah, itu yang menjadi permasalahan yang dalam judul skripsi saya ini, Mbak, di mana implementasi dari asesmen awal ini sering mengalami hambatan. Salah satunya adalah adanya kerjasama antara orang tua ataupun wali murid kepada gurunya, di mana kalau orang tua itu ada mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, jadi membersamai anaknya itu seringkali tidak maksimal, di mana asesmen awal itu kita pasti akan mengadakan yang namanya wawancara dengan wali murid. Kita akan menanyakan apa warna kesukaan si anak, apa makanan kesukaan si anak, apa yang mereka gemari di rumah. Karena dari wawancara tersebut kita sebagai guru itu akan mengetahui, oh anak ini memiliki karakter yang humoris, anak ini memiliki karakter yang begini. Nah, jadi kita sebagai guru yang baru dikenal oleh si anak ini akan lebih gampang untuk mendidik dan memahami anak tersebut. Jadi dari hal tersebut dari orang tua itu sangat mempengaruhi dalam asesmen awal. Baik Mbak Husnia, memang dalam pendidikan itu tidak hanya guru yang berlaku atau bertindak, maka guru dan orang tua itu harus sejalan dan harus kerjasama dan juga saling mendukung untuk membersamai tumbuh kembang anak. Agar kita sebagai orang tua di sekolah ataupun guru, kita itu paham pada karakter dan sudah tahu sampai mana perkembangan anak tersebut. Begitu, Mbak? Bagaimana peran guru di sana atau di tempat Mbak Husnia mengajar dalam mengembangkan asesmen pada semester pertama? Nah, pada awal pembelajaran ataupun asesmen awal, di sini kita sebagai guru memiliki beberapa tips agar maksimal dalam mengetahui ataupun menilai dari karakter anak, apalagi dalam yang namanya bekerja sama dengan orang tua. Misalnya orang tua yang tidak bisa hadir waktu wawancara, kita akan menanyakan melalui WA seperti itu, karena tidak semuanya anak-anak itu dijaga oleh orang tuanya. Namun karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal karena orang tuanya itu harus mencari nafkah seperti itu ya Mbak. Jadi tidak bisa menghadiri atau membersamai waktu wawancara kita melalui WA, dan tidak di hari itu juga kita hanya melakukan satu hari, tapi kita melakukan beberapa hari sampai kita itu ada salah satu kita bertemu dengan orang tua si anak ini agar lebih wawancaranya itu lebih maksimal lagi.
Baik, terima kasih pada Mbak Husnia selaku narasumber dan jawabannya tadi, dan juga pada judul skripsinya. Semoga di-ACC oleh dosen pengampu. Amin. Dan saya sebagai host atau Siti Aprilia pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan podcast saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.